Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil materi kami mengenai yang pertama, teori interpersonal oleh Harry Stack Sullivan, dan yang kedua, teori psikoanalisis oleh Erik Erikson. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Mulai dari saya, halo, nama saya Siti Nadro dengan NPM akhir 887. Halo, nama saya Nahda Aulia Putri dengan NPM akhir 195. Halo, nama saya Melisa Melia dengan NPM akhir 187. Halo, saya Safana Hafiza dengan NPM akhir 251. Halo, nama saya Luisita dengan NPM akhir 226. Teori kepribadian Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan lahir di kota pertanian kecil Norwich, New York, pada tanggal 21 Februari 1892. Dari pasangan suami istri, Timothy Sullivan dan Ella Stack Sullivan. Ia menerima ijazah medis dari Chicago College of Medicine and Surgery pada tahun 1917. Dan bekerja sama dengan tentara selama Perang Dunia Pertama. Setelah itu, ia menjadi officer medis dari Federal Board of Professional Education dan kemudian menjadi officer pada Public Health Service. Tahun 1922, Sullivan berangkat ke Rumah Sakit Elizabeth di Washington DC, di mana ia berada di bawah asuhan William Alanson White, seorang pimpinan American Neuropsychiatry. Tahun 1923 sampai 1930-an, ia berasosiasi dengan Medical School of University of Milan dan menjadi periode kehidupannya di mana Sullivan menemukan skizofrenia. Tahun 1936, ia membantu dan menjadi direktur The Washington School of Psychiatry. Jurnal Psychiatry mulai dipublikasikan pada tahun 1938 untuk mempromosikan teori Sullivan tentang relasi-relasi interpersonal. Ia menjadi koeditor dan kemudian menjadi editor sampai dia meninggal. Pada bulan Januari 1949, Sullivan menghadiri pertemuan World Federation for Mental Health di Amsterdam. Tetapi, dalam perjalanannya, pada tanggal 14 Januari 1949, ia meninggal karena pendarahan otak di Paris. Harry Stack Sullivan merupakan tokoh yang memiliki pandangan bahwa kepribadian adalah pola yang relatif menetap dan menjadi ciri kehidupan manusia. Adapun prinsip-prinsip dari teori interpersonal yaitu, yang pertama, menegaskan bahwa pengetahuan tentang kepribadian manusia dapat diperoleh hanya melalui pengamatan hubungan interpersonal, seperti hubungan kerja secara profesional, di mana orang-orang bekerja di bawah perusahaan tersebut memiliki kepentingan yang sama, sehingga terjadilah komunikasi antar dua arah. Yang kedua, menekankan pentingnya perkembangan tahap bayi, kanak-kanak, pra-remaja, dan dewasa. Yang ketiga, pembangunan manusia yang sehat terletak pada kemampuan seseorang untuk membangun keintiman dengan orang lain. Beberapa contohnya seperti gambar di bawah ini, yaitu kontak mata. Saat melakukan interaksi, hal ini merupakan salah satu kunci komponen untuk menciptakan hubungan yang lebih intim dengan seseorang loh. Selain itu, tertawa bersama juga salah satu cara untuk membangun keintiman juga. Dan yang terakhir, Sullivan percaya bahwa orang mencapai perkembangan yang sehat ketika mereka dapat mengalami keintiman dan nafsu pada orang lain. Lalu, struktur kepribadian menurut Harry Stack Sullivan yaitu: yang pertama, dinamisme. Dinamisme adalah pola khas tingkah laku yang menetap dan berulang yang menjadi ciri khusus seseorang. Yang kedua, personifikasi.
Personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Yang ketiga, sistem self. Sistem self adalah pola tingkah laku yang konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Lalu yang keempat adalah proses kognitif. Di dalam proses kognitif ada 3. Yang pertama, prototaksis, parataksis, dan sintaksis. Prototaksis adalah rangkaian keadaan sesaat yang terpisahkan dari organisme yang melakukan penginderaan. Contohnya, pendirian. Yang kedua, parataksis, yaitu hubungan kausal antara peristiwa-peristiwa yang terjadi, kira-kira di saat yang sama, namun tidak berhubungan secara logis. Contohnya, takhayul. Lalu yang ketiga, sintaksis. Sintaksis adalah cara berpikir yang paling tinggi sebagai aktivitas lambang yang diterima bersama dan disepakati sekelompok orang. Contohnya, bilangan dan bahasa. Selanjutnya mengenai dinamika kepribadian. Jadi pada proses pertama ada tegangan atau tension. Tension adalah potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Sumber tegangannya ada 2, yaitu yang pertama sebagai kebutuhan atau need, dan kedua adalah kecemasan atau anxiety. Lalu yang kedua ada transformasi energi atau energy transmission, yaitu tegangan yang ditransformasikan tingkah laku, baik tingkah laku yang terbuka maupun yang tertutup. Tahap-tahap perkembangan teori Sullivan. Yang pertama, infansi atau masa bayi, yaitu sekitar 18 sampai 24 bulan. Di masa ini, bayi dapat menjadi manusia melalui kelembutan yang diterimanya dari sang ibu atau pengasuh. Yang kedua, yaitu masa kanak-kanak. Di usia 2-6 tahun, pada masa ini dimulai dengan munculnya bahasa sintaksis dan terus berlanjut hingga muncul kebutuhan akan rekan bermain yang statusnya setara. Lalu yang ketiga, masa anak muda. Di usia 6-8,5 tahun, di masa ini seseorang anak akan belajar berkompetensi yang dapat ditemukan di antara anak-anak meskipun beragam latar belakang budayanya. Lalu yang keempat, masa pra-remaja. Di usia 8,5 tahun sampai 13 tahun, di masa ini sudah terbentuk kemampuan untuk mengasihi. Lalu tahap yang kelima, masa remaja awal. Di usia 13 sampai 15 tahun, di mana pada masa ini dimulai dengan pubertas dan berakhir dengan kebutuhan cinta seksual terhadap seseorang. Lalu yang keenam, masa remaja akhir. Di usia 15 tahun ke atas, kunci utamanya adalah penyatuan antara keintiman dan nafsu. Lalu yang terakhir, masa dewasa, yaitu sebuah periode di mana orang dapat membangun sebuah hubungan cinta minimal dengan satu pribadi lain yang signifikan. Setiap kesulitan tentang orang dewasa tidak didasarkan kepada pengalaman klinisnya, melainkan sebagai hasil dari penyempurnaan konseptual tahapan-tahapan sebelumnya. Selanjutnya, mengenai aplikasi dalam teori Sullivan dibagi menjadi 2, yaitu gangguan mental dan psikoterapi. Yang pertama, gangguan mental. Menurut Sullivan, gangguan mental berasal dari cacat hubungan interpersonal dan hanya dapat dipahami melalui referensi lingkungan sosial orang itu. Jadi, Sullivan banyak menangani kasus zikophrenia. Zikophrenia sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu zikophrenia yang menunjukkan simptom organik dan zikophrenia yang disebabkan oleh faktor sosial. Zikophrenia kedua inilah yang perubahan dan perbaikannya dilakukan melalui psikiatri interpersonal. Yang kedua yaitu psikoterapi. Umumnya, terapi model Sullivan mula-mula berusaha untuk mengungkapkan kesulitan klien dalam berhubungan dengan orang lain dan berusaha untuk mengganti motivasi disjungtif, yaitu berpisah, dengan motivasi konjungtif, yaitu bergabung. Motivasi konjungtif menyatakan kepribadian membuat klien bisa memuaskan kebutuhan dan meningkatkan perasaan amannya. Sullivan membagi interview dalam 4 tahapan, yaitu pertama pembukaan atau formal inception, kedua pengamatan reconnaissance,
ketiga, pertanyaan detail atau detail inquiry, dan yang terakhir, pemberhentian, yaitu termination. Lalu, apa sih kelebihan dari teori Sullivan? Teorinya cukup komprehensif dan sangat logis. Bahkan, terkadang teori ini merupakan simpulan cerdik dari pikiran sehat yang beredar luas di masyarakat. Teori Sullivan secara umum sangat mudah dicerna dan memiliki resiko yang rendah karena tidak bersifat abstrak. Teori ini diakui lebih dekat dengan psikiatri serta mendapatkan dukungan secara tidak langsung dari bermacam pihak. Teori ini juga memuat hal baru di mana hubungan interpersonal sebagai fokus analisis kepribadian. Namun, kekurangan dari teori ini adalah yaitu memanajemen pengetahuan, yang dimana sebagian besar bahasanya mengenai tingkah laku manusia yang memiliki dasar biologis dan tidak mudah disesuaikan dengan teori yang terbatas dengan hubungan interpersonal. Selanjutnya, kritik yang dapat diberikan mengenai teori ini yaitu teori ini hanya menguraikan secara terinci salah satu aspek psikoanalisis klasik, yaitu ego dan pertahanannya atau strategi yang sudah merupakan kebiasaan pada manusia untuk melawan ancaman terhadap ego yang datang dari dalam maupun luar. Maka, dengan menekankan karakter sosial pada kepribadian manusia, sama saja ia telah mengasingkan manusia dari warisan biologisnya. Lalu yang terakhir, gagasan-gagasan Sullivan memiliki kekurangan karena ketidakmampuan Sullivan menulis dengan baik. Secara keseluruhan, teorinya konsisten, namun kurang memiliki keteraturan yang mungkin bisa ia capai bila ia mengerjakan gagasan-gagasannya lebih pada bentuk tulisan. Teori Neo-Freudian Psikososial Erik Hamburger Erikson. Beliau dilahirkan di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902 dan wafat pada tanggal 12 Mei tahun 1994. Erik Erikson merupakan seorang ahli psikologi perkembangan Amerika dan psikologikal Amerika yang terkenal dengan teorinya mengenai perkembangan psikososial manusia. Sebab beliau menjadi seorang ilmuwan adalah karena berawal dari perjalanannya ke beberapa negara lalu berjumpa dengan seorang ahli analisa jiwa dari Austria yaitu Anna Freud. Ia mulai mempelajari ilmu tersebut di Vienna Psychoanalytic Institute, kemudian ia mengkhususkan diri dalam psikoanalisa anak. Pada tahun 1933, ia kemudian berpindah ke USA dan ditawari untuk mengajar di Harvard Medical School. Materi selanjutnya adalah struktur kepribadian Erikson. Erikson meluaskan tahap perkembangan Freud sampai usia senja. Pusat dari teori ini lebih banyak menekankan peranan ego. Erikson yakin bahwa ego merupakan kekuatan positif yang menciptakan identitas diri. Erikson mendefinisikan ego sebagai kemampuan pribadi untuk menyatukan pengalaman dan tindakan dengan cara adaptif. Erikson mengidentifikasikan ada 3 aspek ego yang saling berhubungan, yaitu ego tubuh, ideal ego, dan identitas ego, yang umumnya akan mengalami perkembangan pesat pada masa dewasa, meskipun ketiga aspek tersebut terjadi pada setiap aspek kehidupan. Aspek yang pertama adalah ego tubuh. Ego tubuh adalah suatu pengalaman individu terkait dengan tubuh atau fisiknya sendiri. Dalam aspek individu akan cenderung melihat fisiknya berbeda dengan fisik tubuh orang lain. Lalu aspek yang kedua yaitu ideal ego. Ideal ego merupakan suatu gambaran terkait dengan konsep diri yang sempurna. Dalam aspek ini, individu akan cenderung berimajinasi untuk memiliki konsep ego yang lebih ideal dibandingkan dengan orang lain.
Lalu, aspek yang terakhir adalah identitas ego. Identitas ego merupakan gambaran yang dimiliki individu terkait dengan diri yang melakukan peran sosial pada lingkungan tertentu. Materi yang selanjutnya adalah dinamika kepribadian. Bagi Erikson, dinamika kepribadian selalu diwujudkan sebagai hasil interaksi antara kebutuhan dasar biologis dan pengungkapannya sebagai tindakan sosial. Hal ini berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme, sehingga seseorang tersebut menjadi matang secara fisik dan psikologi. Kemampuan bawaan sangat penting dalam perkembangan kepribadian, namun ego muncul karena dibentuk oleh masyarakat. Bagi Erikson, pada waktu manusia lahir, ego hadir hanya sebagai potensi. Namun, untuk menjadi aktual, dia harus hadir dalam lingkungan kultural. Masyarakat dengan perbedaan kebiasaan cara mengasuh anak cenderung membentuk kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai budayanya. Erikson menganggap ego sebagai kesadaran diri seseorang. Selama dapat menyesuaikan diri dengan realita, maka ego dapat mengembangkan perasaan keberlanjutan dirinya dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Tahap perkembangan teori psikososial. Menurut Erikson, ego berkembang melalui berbagai tahap kehidupan mengikuti prinsip epigenetik. Artinya, tiap bagian dari ego berkembang pada tahap perkembangan tertentu dalam rentang waktu tertentu. Ada 8 tahap atau fase perkembangan kepribadian menurut Erikson, dan tahapannya memiliki ciri utama di setiap tahapannya, yaitu di satu pihak bersifat biologis dan di lain pihak bersifat sosial. Setiap tahapannya mempunyai masa optimal atau masa kritis yang harus dikembangkan dan diselesaikan. Adapun tingkatan dalam 8 tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap manusia, menurut Erikson, yaitu di tahap yang pertama, fase bayi atau infansi. Di tahap ini ditandai dengan adanya kecenderungan, trust atau kepercayaan, dan mistrust atau ketidakpercayaan. Tahapan ini berlangsung pada masa oral, yaitu pada masa kelahiran hingga usia 18 bulan. Pada tahap ini, bayi sangat tergantung pada ibunya untuk kelangsungan hidup, keamanan, dan afeksi. Hubungan dengan ibunya ini akan menentukan perilaku percaya atau tidak percaya pada bayi. Apabila ibu atau pengasuh memberikan perhatian positif dan kasih sayang kepada anak, maka anak akan membentuk kepercayaan. Jika tahapan ini dilalui dengan baik oleh bayi, maka bayi akan mempercayai lingkungannya dan melihat bahwa kehidupan pada dasarnya baik. Sebaliknya, jika bayi tidak diberikan perhatian atau tidak dipenuhi keperluannya, maka bayi akan menunjukkan ketidakpercayaan, sehingga di masa yang akan datang, bayi akan merasa tidak percaya terhadap lingkungannya. Kedua, fase anak-anak ditandai dengan adanya kecenderungan autonomi dan rasa malu atau ragu. Tahap ini merupakan tahap peringkat awal kanak-kanak, yaitu dari umur 18 bulan hingga 3 tahun. Tahap ini adalah proses di mana perasaan keyakinan terhadap dirinya terbentuk dan anak mulai menilai dirinya sendiri dan orang lain. Jika anak memiliki rasa percaya pada kemampuan diri, akan membuat anak memiliki rasa kemauan dan bangga atas dirinya sendiri. Tetapi jika sebaliknya, jika anak tidak percaya pada kemampuan dirinya, bahkan kehilangan rasa kontrol diri, maka akan membuat anak memiliki rasa malu dan ragu atas kemampuan dirinya sendiri. Di tahap yang ketiga, fase prasekolah ditandai dengan adanya kecenderungan rasa inisiatif dan rasa bersalah. Tahap ini dimulai pada usia 3-5 tahun, dan perkembangan penting pada fase ini adalah identifikasi dengan orang tua, mengembangkan gerakan tubuh, keterampilan berbahasa, rasa ingin tahu, imajinasi, dan kemampuannya dalam menentukan tujuan. Anak yang sudah sekolah dan berada pada tahap ini mulai menunjukkan kontrolnya tentang dunia melalui permainan dan interaksi sosial bersama teman-temannya.
Mereka yang gagal di tahap ini akan merasa bersalah, ragu akan kemampuannya sendiri, dan kurang inisiatif. Perasaan bersalah yang tidak menyenangkan dapat muncul apabila orang tua tidak memberi kepercayaan terhadap anak-anak, sehingga membuat mereka merasa cemas. Di tahap yang keempat, fase usia sekolah ditandai dengan adanya kecenderungan rasa tekun dan rasa inferior. Tahap ini terjadi pada usia 6-11 tahun, dan dalam tahap ini terdiri dari 3 struktur terbesar, yaitu ID, ego, dan superego menjadi lebih solid. Pada tahap ini, suatu individu itu memperoleh galakan dari orang tua yang memotivasikan mereka untuk terlibat dengan pengalaman-pengalaman baru. Pada saat ini, anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyelesaikan tugas, khususnya tugas-tugas akademik. Penyelesaian yang sukses pada tahap ini akan menciptakan anak yang dapat memecahkan masalah dan bangga akan prestasi yang diperolehnya. Dan keterampilan ego yang diperoleh pada tahap ini adalah kompetensi. Di sisi lain, anak yang tidak mampu untuk menemukan solusi positif dan tidak mampu mencapai apa yang diraih teman-teman sebayanya akan merasa inferior. Tahap yang kelima, fase remaja, ditandai dengan adanya kecenderungan identitas dan rasa kekacauan akan identitas. Erikson memandang adolescent sebagai tahap laten sosial, di mana pada fase ini individu sibuk dengan dirinya sendiri yang dilatar belakangi oleh pubertas genital yang memberi berbagai peluang. Dan di tahap ini ada krisis psikososial pada identitas dan kekacauan identitas. Pencarian identitas ego mencapai puncaknya pada fase adolescent, ketika remaja berjuang untuk menemukan siapa dirinya. Menurut Erikson, identitas muncul dari 2 sumber. Yang pertama, penegasan atau penghapusan identifikasi pada masa kanak-kanak. Dan yang kedua, sejarah yang berkaitan dengan kesediaan terima standar tertentu. Lalu, identitas ini bisa positif dan negatif. Identitas positif adalah keputusan akan menjadi apa mereka dan apa yang mereka yakini. Sedangkan identitas negatif yaitu sebaliknya, apa yang mereka tidak ingin menjadi seperti itu dan apa yang mereka tolak untuk mempercayainya. Kekacauan identitas. Kekacauan identitas adalah sindrom masalah-masalah yang meliputi terbaginya gambaran diri, ketidakmampuan membina persahabatan yang akrab, kurangnya memahami pentingnya waktu, tidak bisa berkonsentrasi, dan yang terakhir menolak standar atau masyarakat. Lalu pada tahap 6 yaitu fase dewasa awal. Pada tahap ini cenderung ditandai dengan adanya rasa keintiman dan isolasi. Dalam tahap ini, orang dewasa mudah mempelajari cara berinteraksi dengan orang lain secara lebih mendalam. Ketidakmampuan untuk membentuk ikatan sosial yang kuat, maka akan menciptakan rasa kesepian. Lalu bila individu berhasil mengatasi krisis ini, maka keterampilan ego yang diperoleh adalah cinta. Lalu ciri-ciri pada tahap ini adalah yang pertama, tahap ini terjadi pada usia 20-30 tahun. Yang kedua, mempunyai hasrat dan ingin mencari pasangan hidup. Yang ketiga, jika gagal, mereka ini akan merasa kesepian dan merasa terpinggir. Lalu biasanya mereka memilih untuk menyendiri. Selanjutnya pada tahap ketujuh, yaitu fase dewasa. Pada fase ini cenderung ditandai dengan adanya generativitas dan stagnasi. Tahap ini terjadi pada usia 30-60 tahun dan merupakan tahap kedua dalam mencapai kedewasaan. Generativitas merupakan perluasan cinta ke masa depan. Sifat ini memiliki kepekaan terhadap generasi yang akan datang atau visioner. Generativitas dapat dicerminkan sebagai sikap memperdulikan orang lain. Individu yang tidak berjaya melalui generativitas ini akan mengalami stagnasi dan tidak peduli kepada siapapun. Yang terakhir, tahap usia senja, yaitu tahap terakhir dalam mencapai kedewasaan. Tahap ini terjadi pada usia 65 ke atas. Pada tahap ini, cenderung ditandai dengan adanya rasa integritas dan keputusasaan. Biasanya, orang yang mencapai tahap ini, ia telah melewati 7 tahap sebelumnya, dan memiliki tugas integritas serta upaya dalam menghilangkan keputusan dan penyesalan.
Menurut Erikson, orang yang telah menyelesaikan tujuan dan impiannya itu, ia tidak akan merasakan keputusan atau penyesalan pada tahap ini.